Kalau hasud itu maksudnya? Maksudnya itu adalah seseorang tuh sangat benci dengan nikmatnya orang lain sampai-sampai, "Ah, gue pengen dia hancur, gue pengen dia kayak gimana," gitu. Pokoknya gue Mmm, nggak pengen dia seneng gitu. oh tapi karena nikmat orang lain, misalnya ada orang yang diberkahi atau dikasih nikmat sama Allah nasabnya, sambung ke zuriat Nabi terus dia nggak seneng gitu, itu termasuk orang yang hasad nggak? No Kalau comment. Hah? Sekarang kita emang bisa baca hati orang, Gus. Dia berkedok Islam apa enggak, itu aja udah kita nggak adil gitu. Iya, Kita kan dihukumi hanya yang zohir-zohirnya aja. malah Itu kan suuzon ya kayak gitu ya. iya, malah suudzon. Bisa dibuktiin emang ini dia pakai gamis, pakai imamah segala macam itu dia sedang berkedok, itu kan dari mana gitu kan. Biasanya kalau ke, orang kafir jalan tuh, Gus, yang gitu-gitunya. Dia nggak puasa, lu jangan kayak gitu dong, dia nggak puasa kan karena bla 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 gitu kan. Kok Lu standar lu ganda ya? ya lu dia mabok-mabokan, belum tentu, itu mungkin dia bagaimana dia berkontemplasi kepada alam gitu kan, sehingga dia bisa lebih menemukan apa arti kehidupan Terus yang gitu kan. nyebat gitu ya. Iya ya kan, ngerokok dibanyak filosofiin gitu, biasanya kalau Heeh, gitu-gitu tuh banyak tuh bagus, pembenaran-pembenaran. Oke Gus, kita lanjut nih ke narasi, selanjutnya ya. Ini cukup panjang nih Gus ya, intinya bahwa, beliau Kyai Dawam tuh bilang bahwa di kejahatan yang melebihi iblis laknatullah gitu. Nah, Kejahatan artinya berkedok tadi Islami seperti itu nah, ya, bertopeng Islami itu. Kenapa? Karena kalau iblis katanya kalau menunjukkan suatu kejahatan atau maksiat itu ya orang dari awal, orang awam itu dari awal udah tahu. Misalnya ya miras ya itu udah jelas maksiat, judi itu udah jelas maksiat, berzina, mabuk dan sebagainya itu orang awam udah jelas tahu kalau itu maksiat dan harapannya orang awam udah bisa menjauhinya tuh dari awal karena udah tahu, udah bisa diindikasikan gitu kan. Tapi kalau, orang yang berkedok agama ini kan orang awam nggak bisa bedain nih, hmm, bisa gampang tertipu gitu. Nah, bagaimana bisa menjauhi, orang-orang yang berkedok Islam ini? Makanya dikatakan bahwa orang-orang yang berkedok Islam ini lebih, lebih buruk gitu ya, daripada iblis. kejahatannya daripada iblis. Nah, Menurut Ki menurut Dawam. Kyai Dawam. Nah, itu gimana Gus? Ada tanggapan nggak Gus? Ada. Jadi untuk yang pertama terkait kejahatan korupsi Mmm, yang berkedok Islam lebih jahat dari iblis. Ini pertanyaan. mhm, Sebab kalau yang gua sampai searching juga sih, walaupun searching ya, gua nggak nanya guru ya. mhm mhm, Cuman dengan keterbatasan ilmu gua, dengan keterbatasan kemampuan gua tuh nggak menemukan korupsi yang berkedok agama, yang berkedok Islam, itu lebih buruk daripada kejahatannya iblis. Gua nggak mmm, menemukan. Tapi gua menemukan suatu kemaksiatan yang lebih jahat dari iblis. itu? Menurut kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Mmm, karangan Syekh Muhammad Al-Jurdani. mhm. Jadi kalau dalam situ yang dikatakan lebih jahat daripada iblis ada hasud. Oh, hasud, oke. Hasud, tapi bukan korupsi, Oke apalagi oke. berkedok Islam gitu. Kalau hasud itu maksudnya? Maksudnya itu adalah seseorang tuh sangat benci dengan nikmatnya orang lain sampai-sampai, "Ah, gue pengen dia hancur, gue pengen dia kayak gimana," gitu. Pokoknya gue Mmm, nggak pengen dia seneng gitu. oh tapi karena nikmat orang lain, misalnya ada orang yang diberkahi atau dikasih nikmat sama Allah nasabnya, sambung ke zuriat Nabi terus dia nggak seneng gitu, itu termasuk orang yang hasad nggak? No Kalau comment, Hah? no comment. Enggak kan, itu kan nikmat juga kan? Iya sih. Nikmat juga kan orang bisa bisa nyambung nasabnya ke Rasulullah tuh nikmat loh, ada orang Ya, yang nggak suka kan? luar biasa Nah, menikmati banget tuh, bisa. itu khawatirnya malah jadi yang sebaliknya ya, Ya khawatir ya. gitu. Dan kalau aneh sih tambahannya gini Gus, di dalam ayat Al-Qur'an itu ya, di dalam surat Al-Luqman ayat ke-13 tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya tuh sesungguhnya mempersekutukan Allah atau kafir gitu ya daripada agamanya Allah, itu adalah kezaliman yang besar, Mmm, gitu. Jadi menurut para ulama tuh zalim itu banyak tingkatannya, tapi yang paling mentok tuh ya, yang paling pol itu ya kafir kepada Allah. yang menyekutukan Syirik ya, Allah. menyekutukan Allah gitu. Mhm, Nah, apakah korupsi memang salah gitu ya? mhm. Suatu hal yang berkedok agama itu kan munafik ya, orang-orang yang munafik juga tuh, pura-pura Islam padahal mah enggak gitu kan. Itu perbuatan yang salah, tapi apakah itu lebih zolim, lebih besar zolimnya daripada kekafiran? Iblis kan Mmm, jelas kafir. mhm. Ada emang ulama yang mengatakan iblis itu nggak Islam. kafir gitu kan, atau minimal munafik, fasik. Kan enggak, Iya iya. itu kan udah sepakat bahwa iblis itu orang makhluk yang kafir kan kepada Padahal Allah. iblis taat sama Allah.
dulunya. Dulu Ya, ya. Bahkan ya sekarang juga diperintahkan buat itu kan. Ya udah silakan aja, silakan. Silakan betul. untuk menghasut manusia gitu. Itu artinya, pernyataan Kiai Dawam ini bertentangan dengan, ayat Quran juga gitu. Hmm. Menuduh seseorang itu lebih zolim daripada atau lebih jahat atau Daripada lebih buruk iblis. dari iblis, berarti secara nggak langsung menuduh orang itu kafir, lebih kafir daripada iblis. Lebih Itu kafir daripada iya, iblis. setahu aneh yang suka mengkafir-kafirkan itu Wahabi gitu ya. Dan itu Harusnya dan itu berbahaya. berbahaya, jangan sembarangan mengkafirkan orang lain karena Walaupun bukan itu maksudnya, tapi iya, implikasinya malah ke implikasinya bisa sono. ke sana gitu, hati-hati gitu. Jadi di poin 2 dikatakan bahwa tadi kan kemaksiatan itu, korupsi itu dibalut dengan kedok Islam ya. Mhm, Terus kemaksiatan yang tidak dibalut dengan Islam katanya lebih aman, lebih bisa dihindari sama mhm. orang awam. Kayak zina Itu gitu ya, zina, perjudian segala macam ya. Itu menurut klaimnya Kiai kayak dawang. Dawam. Cuman kalau menurut datanya, perzinahan itu menjadi primadona dalam kasus di kepolisian pada periode Maret 2024 di Jawa Tengah. Itu satu. Terus yang kedua, malah di perjudian online. Mmm, Yang namanya judi online ada nggak Islami? nggak ada lah ya. Tentunya nggak ada, gue nggak pernah dengar tuh kan. Ada nggak brand ambasadornya pakai kerudung gitu ya? Kayaknya nggak ada kan Nggak pakai ada gamis ya. gitu. Iya. Nah itu judi online punya angka yang fantastis di tahun 2024 yaitu 4 juta. 4 Berapa juta orang juta user? orang user yang melakukan perjudian online. 2%-nya 80.000 itu anak kecil di bawah 10 tahun. Masya Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal udah jelas-jelas itu judul ya. Judul. Diharamkan bukan secara agama aja tapi secara konstitusi juga diharamkan gitu. Orang yang nggak usah beragama udah tau lah ya, judi itu udah jelek banget. Tuh. Nah ini orang awam, anak-anak lagi. Kena A juga Kena tuh ya. juga, gitu. Terus yang ketiga nih, dikatakan bahwa Indonesia itu dalam krisis kejahatan narkoba. Hmm. Disebabkan dana yang berputar seputar kasus narkoba itu 99 triliun rupiah. Tapi poinnya adalah, ini apakah narkoba ada yang menyelimuti Dengan balutan dengan balutan Islami? agama ya kan. Agama itu Agama apapun lah ya kayak kan. agama apapun, apakah kayak ada bacaan bismillah pas lagi dibungkus Ya, narkobanya? bungkusannya ya. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Nah, itu yang ketiga tuh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini orang-orang awam nih menjauhinya nggak gitu? Orang yang ini nih yang tadi Mhm. dari zina, dari perjudian, dari apa, Mabok. narkoba, mabok segala macam. Ini ada kenyataannya nggak? Ada buktinya nggak kalau mereka itu lebih mudah dijauhi? Ya dari data itu kan enggak artinya, yang menentukan orang itu maksiat apa enggak bukan pengetahuan di atas maksiat itu. Iya bukan. Bukan itu Mereka intinya gitu. Itu kan tergoda aja. nah ya memang tergoda gitu ya. Iya. Jadi kenapa punya teori itu sih kita juga bingung ya kenapa punya teori bahwa lu kalau udah tahu ini maksiat, nah Nggak bisa ini menjauhi lu, lebih mudah menjauhi. Tapi kalau lu nggak tahu ini lebih susah. Lagi pula setahu aneh Gus ya, kan kita kan tidak dibebani atas yang kita tidak tahu. Oh, Iya kan? iya iya iya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu suatu hal yang dosa, ya kita nggak kena dong dosanya. Yang dosa ya ya orang itu gitu Nah, kan. Tapi kan kalau kayak justru ya kalau misalnya dengan data yang antum sebutin tadi banyak di kasus judol, ya harusnya yang kayak gitu tuh yang diserang. Ah, Harusnya kayak gitu yang dikritisi. Nah, betul itu tuh. tugas para ulama. Hmm. Dalam tanda kutip, apakah ulama kita gagal mendidik kalau kayak gitu? Karena sibuk ngurusin orang-orang yang istiqomah berjuang jalan Allah malah dicekal gitu ya Di dakwahnya. dianggap sebagai seseorang yang nggak paham agama. Iya, sedangkan jelas-jelas yang udah maksiat itu dibiarkan gitu, nggak sekencang ini gitu kan protesnya. Kayak gitu kalau tambahan dari Ane, Gus. Makanya ini harus menjadi dijawab juga dengan Kiai Dawam itu. Landasannya apa nih? Kok bisa menyebutkan bahwa suatu hal yang memang jelas-jelas haram bisa lebih mudah dihindari sama orang awam? Kenyataannya kalau menurut data sih, menurut data yang kalau Kiai Dawam kan menyebut dirinya kan al-fakir, kalau gua al-himar. Si keledai ini gitu. Sekeledai ini ya. Keledai ini nggak menemukan itu gitu. Hmm. Kenyataan di lapangan malah berbeda. Malah yang seperti ini, gue juga nggak tahu ya ada datanya apa enggak, yang
kedoknya Islam terus jadi kasus gitu kan, gua nggak tahu tuh. Sekarang kita emang bisa baca hati orang, Gus. Dia berkedok Islam apa enggak, itu aja udah kita nggak adil gitu. Iya, Kita kan dihukumi hanya yang zohir-zohirnya aja. malah Itu kan suuzon ya kayak gitu. iya, malah suudzon. Bisa dibuktiin emang ini dia pakai gamis, pakai imamah segala macam itu dia sedang berkedok, itu kan dari mana gitu kan. Adapun kalau memang ada, yang berkedok agama tapi ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik, ya itu oknum gitu, dan itu ada di mana-mana, ada di agama lain juga. Dan kita sebagai korbannya nggak akan berdosa. Kita Betul. ditipu men. Iya, betul. Dan apa, setahu gue ya akhlaknya sesama muslim, bahkan kepada orang yang baru pertama ketemu gitu ya, adalah husnuzon gitu, Mhm, melihatnya gitu. Oh dia begini karena begini gitu, yang mhm, apa, kalau melihat orang lebih tua itu seharusnya melihatnya, oh dia sudah beribadah lebih dulu daripada gua. Terus mhm, ketika melihat yang lebih muda, oh gua lebih dulu nih berdosa daripada dia, enak nih dia gitu kan. mhm, Yang masih belum beriman gitu, mhm, oh dia ini belum beriman sekarang, tapi gimana nanti? Terus gue mhm, gimana beriman sekarang? Apakah nanti mmm. sampai mati juga beriman? Jadi kayak harusnya berhusnuzon Iya, men. tasawufnya jalan. Tasawuf Biasanya jalan. kalau ke, orang kafir jalan tuh, Gus, yang gitu-gitunya. Dia nggak puasa, lu jangan kayak gitu dong. Dia nggak puasa kan karena bla 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 gitu kan. Kok Lu standar lu ganda ya? ya lu dia mabuk-mabukan. Belum tentu. Itu mungkin dia bagaimana dia berkontemplasi kepada alam gitu sehingga dia bisa lebih menemukan apa arti kehidupan Terus gitu yang kan. nyebat gitu ya? Iya, ya kan ngerokok dibanyak filosofiin gitu. Biasanya kalau Heeh, gitu-gitu tuh banyak tuh baru pembenaran-pembenaran dalam tanda kutip tasawufnya gitu heeh. ya. Tapi giliran yang kayak gini suudzonnya bukan main. Bahkan aneh pernah denger gitu ya, Mhm. satu qaul gitu, kalau kita nih nggak tahu nih orang kafir apa enggak, kita husnuzon dulu dia muslim bahkan, gitu. Saking hati-hatinya. Iya, saking hati-hatinya gitu. Kalau ketemu orang nih Islam apa kafir gitu, ya kita husnuzonnya Islam dulu, sampai kita punya secara zohir gitu bahwa dia memang bukan Islam, kayak gitu. Apakah Apalagi udah jelas-jelas beliau itu seorang Islam gitu. dan memang ada karyanya, terus Betul, di Google juga banyak diakuin, bukti-buktinya gitu ya kan. kan. Jumlah Kelihatan viewersnya lebih banyak videonya, ya kan. Oh, enggak, nggak kita nggak ngaruh? ke sana, kita nggak Ngaruh. ke sana. Nah, oke Gus, kita lanjut lagi ke narasi berikutnya. Nih kata Kiai Dawam itu RSUD Al Ihsan Jawa Barat ini menggunakan nama Islam gitu kan, Al Ihsan. Ya ini sesuai dengan nama yayasan awal yang berdirinya si RSUD tersebut gitu. Nah, tapi kan itu hanya sebagai topeng dan kedok aja untuk mereka ya para pimpinan yayasannya untuk melakukan tindakan korupsi gitu, dan itu sudah terbukti secara hukum gitu. Ini sangat memalukan gitu. Semua orang pemeluk agama Islam di seluruh dunia gitu, karena merusak sakralitas gitu, kesucian daripada nama-nama, Islami tadi gitu yang sangat mulia. Jadi lebih baik diganti menjadi welas Prestasi. asih. Lagi pula itu kan cuman rumah sakit. Rumah sakit itu kan nggak hanya didatangi oleh umat Islam aja, siapapun boleh ke Boleh. sana. Nah itu ada tanggapan nggak Gus atas narasi ini? Yang pertama, Hmm, perlu pembuktian dulu nih, bahwa korupsi yang dilakukan oleh pihak pengurus RSUD Al-Ihsan itu hmm, mengatasnamakan Islam. mhm, Sebab gini, ada kasus di Aceh, kasus pemerkosaan di sebuah masjid di Aceh mhm, yang pelakunya itu seorang Bilal. oke, Pertanyaannya adalah, perlu nggak gitu, apa namanya, masjidnya itu diskrutinasi gitu? Wah jangan-jangan masjidnya ini menyebarkan apa, paham-pahamnya sesat gitu, sampai-sampai boleh memperkosa ini gitu kan. Itu perlu nggak? Terus yang kedua nih, apa, kasus yang kedua nih, mmm, ya pencabulan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan doktrin Islam heeh, heeh, di pondok pesantren di Sumeneb, Jawa Timur. Jadi heeh, 13 santri putri itu menjadi korban dari heeh. pencabulan si pemilik dan pengurus pondok pesantren tersebut. Oke, Yang jadi pertanyaannya, ini bener nggak pondok pesantrennya ini ngajarinnya untuk seperti itu menggunakan Islam? ya, Itu. oke, Jadi oke. kayak yang tadi kan pertama masjid tuh, yang kedua pondok pesantren. Terus dikatakan, "Ah, itu kan pondok pesantren, itu kan masjid. Nggak Mmm, perlu diganti nama juga," gitu kan. Nggak oke, perlu diganti instansinya jadi sekolah yang lebih heeh, umum gitu kan. oke, Oke gitu ya, oke, gue mengalah gitu kan. Kita abaikan 2 kasus sebelumnya. Nah sekarang nih kita ngebahas kasus rumah sakit. Di oke, Sidoarjo
Ada kasus malpraktek di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Waduh. Oke. Rumah Sakit Islam Siti Siti Hajar, Hajar. nama istrinya Nabi Ibrahim tuh. Nah, itu malprakteknya sampai menewaskan seorang pasiennya. Nah, itu yang jadi pertanyaan adalah, itu kan rumah sakit Islam, ya kan? Perlu nggak diganti nama Islamnya itu dicoret, itu jadi rumah sakit umum, Siti Hajar diganti jadi apa gitu kan? Perlu nggak gitu? Di Pekanbaru ada kasus pelecehan seksual di rumah sakit Islam Ibnu Sina dan kasus pelecehannya LGBT lagi. Oke. Jadi udah dosa murokab itu. Iya, dosanya bertumpuk-tumpuk ya. Terus ada lagi di universitas di mana, di Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, ada dokter residensi dari Universitas Pajajaran itu yang melakukan pencabulan. Jadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh yang sejarahnya tuh adalah gitu, sejarah yang islaminya gitu ya. Dan yang terakhir, ada 2 dokter yang diduga malpraktik dari Rumah Sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih. Yang jadi pertanyaan nih, ke semua rumah sakit ini perlu nggak diubah? Kalau pakai logikanya dia perlu. Kalau dia mau konsisten pakai logikanya dia perlu. Jadi kan sebenarnya kan aneh gitu ya. Yang salah itu adalah oknum. Sistemnya lah, apanya. Apalah, pokoknya atau seseorang yang menyalahgunakan sistem. Jadi sistemnya udah bagus banget, tapi manajemennya gitu kan. Itu disalahgunakan. Nah, itu yang harus bertanggung jawab malah instansinya gitu. Instansinya harus diubah secara namanya lah atau apanya lah gitu. Gara-gara ulah ini. Tikus tadi. Iya. Jadi rumahnya lumbungnya harus dibakar. Karena ada satu tikus. Ada tikus. Ya, di dalam itu bukan ditangkap aja, tapi yang dibakar lumbungnya gitu. Ini podcast sebelumnya tuh ya. Ya, ada di podcast sebelumnya. Jadi sebenarnya narasinya sama-sama aja ya. Tiap podcast tuh nggak jauh-jauh dari situ. Pola pikir orang-orang yang kayak gitu ya. Yang itu disayangkan gitu loh. Kenapa harus kayak begitu? Nah, ini kalau misalkan dibilang, oh itu kan nggak ada di Jawa Barat nih ya. Oke gitu kan. Terus bagaimana menyikapi bahwa ada di Rumah Sakit Islam di Bogor yang melakukan malpraktek sehingga pasiennya yang merupakan istri dari korbannya itu lumpuh total. Nah itu ada Rumah Sakit Islam di Bogor tuh. Itu kan di Bogor. Wewenangnya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Walaupun ini berita lama 2006 apa 2000 berapa gitu. belum itu ya. Tapi kan memori lama. Kan dia bilang juga gitu. Ini kan juga lama loh. Iya, sudah Alisan ini juga kasusnya udah lama. Jadi kalau memang misalkan mau konsisten, seharusnya ini juga disikapi gitu. Yeah. Enggak mesti diganti nama, tapi diperhatikan gitu loh. Terus itu umat Islam sedunia tahu nggak tuh? Tadi masalah-masalah yang tadi lu sebutin tuh Gus, tahu nggak tuh umat Islam sedunia? Tahu semua. Hah? Tahu semua. Minimal Malaysia deh yang dekat. Tahu nggak? Enggak, ya kan? Ya, jangan hiperbola lah, ya kan? Harus hati-hati. Hipernet aja. Gue jadi promosi tuh. Terus nih, yang nomor 2 nih. Seperti yang tadi lu udah teasing gitu ya, udah bahas dikit, koruptornya yang bermasalah, bukan nama rumah sakitnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak Kiai Idrus Romli menyikapi terkait pernyataan bahwa kenduri itu bid'ah yang menyesatkan gitu ya. Yang mungkar gitu. Yang mungkar. Kiai Idrus Romli mengatakan bahwa ulama itu menghukuminya enggak seperti itu, tapi menghukumnya memang makruh. Tapi makruhnya tuh makruh yang tanzih, di mana tahrim. Nah, di mana ketika makruhnya itu memiliki suatu tujuan, ada konteksnya ya. Ada konteksnya kayak misalkan kelebihan makan nih, terus ada tamu ya udah gue kasih makan aja deh gitu kan. Atau gue mau tasyakuran nih gitu kan, gue habis naik gaji nih gitu. Ini udah jadi nggak makruh gitu. Udah keluar dari makruhnya. Terus contoh yang kedua nih, menyikapi isbal. Kalau isbal itu kan kalau menurut manhaj yang sebelah gitu ya, itu kan dikatakan haram. Nggak sesuai sunnah lah. Nggak sesuai sunnah, salah sama sekali. Sombong. Sombong, pasti sombong gitu isbal. Tapi kan kalau di aswaja kan enggak. Itu ada toleransinya lah ya. Ada toleransinya, ada ilatnya gitu yang menyebabkan isbal itu menjadi salah. Suatu hal yang dianggap sombong gitu kan. Kalau misalnya ada kesombongan di situ baru menjadi salah gitu kan. Nah, Gus, tambahan. Isbal aja, konteks isbal ya. Ente bisa tahu nggak aneh isbal ini sombong apa enggak? Misalnya nih sekarang. Tahu. Bisa tahu. Berarti muridnya kayak Dawa.
berarti hebat. Ada. Karena bisa ngelihat dari pakaian aja ini orang sombong apa enggak, Udah kelihatan ini kita ya. susah loh, ya kan? Kalau Oke. kayak aneh yang normal nih gitu, yang Iya. nggak punya ilmu kasyaf, bisa ngelihat hati orang, itu susah tahu Iya. orang ini sombong apa enggak. Iya. Apalagi yang pakai imamah gitu kan, Iya. pakai gamis itu cara ngebedainnya gimana ya itu berkedok Islam apa enggak. Itu ada ilmunya sendiri mungkin ya. Nah, Lanjut, Gus. tadi mengambil contoh tadi, itu gua tuh mau memuarakan tuh semuanya pada satu konsep, yaitu ilat. Nah, itu dua hal tadi itu dua hal yang berbeda tadi, itu dilihatnya tuh dari ilatnya, dari sebabnya, kenapa jadi Sebabnya. makruh, kenapa jadi haram itu. Gue juga pengen mengajak semua orang buat melihat RSUD Al Ihsan gitu. Sebenarnya bermasalah di mana sih? Ini manajemennya. RSUD-nya apa manajemen RSUD-nya atau nama Al Ihsannya gitu kan. Kalau manajemennya ya perbaiki manajemennya. Betul, sesimpel itu. Sesimpel itu. Kenapa diubah namanya? Tapi kan yang kita tahu gitu, itu kan cuma rebranding. Nggak seperti yang dianggap oleh Kiai Dawam gitu kan. Apa dianggapnya sebagai apa tuh? Supaya lebih dikenal sama masyarakat. Itu bukan dari Ki Adam aja, memang dari Deddy Mulyadi juga ngomong begitu secara teks, secara apa verbal dia ngomong begitu memang. Gitu. Karena itu lebih gampang dipahami. Itu nanti akan kita bahas sendiri, Gus. Tapi kita di sini dulu. Artinya apa tadi? Pokoknya kalau kita melihat ilatnya ini yang bermasalah adalah Si manajemennya, manajemen pengurusnya, bukan dari namanya. Jadi kita nggak usah mengubah namanya buat membuat perubahan di RSUD-nya, nggak usah. Tinggal diganti aja manajemennya, diperbaiki aja. Karena kalau enggak nanti setiap institusi nanti bisa ada yang oknum korupsinya terus diganti semua. Ya kayak tadi rumah sakit banyak itu, ya kan? Yang tadi gua udah sebutin tuh kan. Terus juga masjid lah, pondok pesantren Iya, lah. semua harus repot ya. Jadi notaris repot ya jadi notaris ya. Karena bentar-bentar ganti-ganti. Asik ya, tapi agak repot ya dikit-dikit kayak gitu. Terus aneh ada sebelum ini ada tambahan nggak, Gus? Ada. Nah, kalau aneh tambahannya gini, Gus. Analogi yang sederhana aja dan ini mungkin harusnya relate, Gus. Belum lama ya masih di era-era sekarang maksudnya belum lama tuh ya. Kan ada tuh kasus korupsi Al-Qur'an. Kurang Al-Qur'an kurang mulia dan suci apa? Apakah apakah karena pernah dikorupsi ya kan sebagai sebuah objek nih pernah dikorupsi pendanaannya terus Al-Qur'annya kita ganti namanya bukan Al-Qur'an. Apa? Gitu? Apa yang nggak tahu gitu ya kan? Gitu ya yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia misalnya. Kan nggak begitu. Supaya nggak mencoreng nama Al-Qur'an. Terus misalnya ada koruptor ya terbukti gitu ya. Terus di persidangan dia pakai baju batik. Apakah itu menghinakan si batiknya ya kan? Dan sehingga kita nggak usah pakai batik aja. Batik biar diakuinnya sama Malaysia batik gitu ya kan. Karena itu udah dipakai oleh koruptor gitu. Atau bikin aturan undang-undang koruptor nggak boleh memakai batik gitu kan. Kan mengada-ngada. Nggak ada juga orang yang akan berpikir sampai ke situ. Gitu ya kecuali orang-orang yang punya masalah di hatinya gitu ya. Hasut tadi mungkin. Gitu dan ya masih banyak contohnya lah kayak waktu itu juga ada korupsi dana donasi ACT gitu kan itu kan ACT-nya nggak diganti namanya nggak di rebranding karena orang juga tahu ya ini yang bermasalah manajemennya ACT-nya atau tindakan untuk menyumbang yang disalahin kan iya betul ya akhirnya udah kita nggak usah infak aja nggak usah nyumbang ke Gaza deh iya kemanapun pokoknya gara-gara nanti ini malah jadi korupsi lah iya karena itu jadi ladang korupsi akhirnya semua syariat Islam bisa dihapus karena setiap itu ada aja oknumnya Basnas ntar jangan-jangan ke Basnas juga dan ya korupsi yang sekarang nih lagi mau dibahas nih tentang kuota haji ya kan dari Kementerian Agama yang lagi diusut itu apakah hajinya itu ya kurang mulia apa ibadah haji harus diganti karena terindikasi adanya kasus korupsi di situ kan lucu kalau mau konsisten ya artinya menurut aneh sih nggak masuk akal itu kalau ini mau dipaksain narasinya ya hanya karena itu nama Islami terus ada oknumnya terus diganti ya sama kayak ada yang nauzubillah namanya Ahmad tapi dia koruptor apa perlu diganti nama orangnya Abdullah gitu apa perlu diganti sedangkan itu salah satu nama-nama yang disarankan yang mudah-mudahan dapat syafaat nanti di hari kiamat karena dia seenggaknya memakai nama seorang nabi gitu itu kan harapannya begitu. Oke ada tambahan nggak Gus?
Ada sih yang terakhir itu untuk di yang masalah ini, nama Islami itu nggak menghalangi seorang yang kafir atau yang di luar Islam itu untuk berobat ke RSUD Al-Ihsan. Mhm mhm. Jadi ketika seseorang yang masuk ke RSUD Al-Ihsan gitu, apakah Fasilitas nanti publik kan itu. terus nanti ditanya, "Agamanya apa?" Gitu. Iya Terus, "Oh, lu kafir, nggak boleh sini nggak boleh sini." Kalau memang misalkan terbukti kayak gitu, kita udah sepakat lah, iya, itu salah. itu salah, itu silakan ditindak aja, Heeh, ya kan? ditindak manajemennya gitu, Betul, bukan namanya karena Al-Ihsan gitu, diskriminasi. diskriminasi. Dan kalau misalkan kasus yang kedua, misalkan seorang yang kafir itu, dia itu mau masuk ke Al-Ihsan, tapi nggak jadi, gara-garanya, "Wah, Al-Ihsan, Iya. gua gimana nih?" Gitu kan. Iya, gua kan, ini ya kan, bukan orang Islam gitu kan. Gimana entar gue digini. Nah, itu kalau ketika dia mengurungkan diri untuk berobat ke sana, bukan salah Al-Ihsan Manajemennya juga, dong, bukan iya. masalah manajemennya, masalah yang orangnya. Kita kan Dan kita nggak bilang, "Ah, ini yang salah nih," enggak, tapi heeh, itu pilihannya dia, pilihannya dia. pilihan dia Dia gitu. mau ke Siloam mungkin, Nah, nggak silakan, masalah, ya kan? bokap gua ke Siloam, Iya, yang gitu kan. lebih itu ya kan, lebih Heeh, lebih ke sana gitu heeh. kan, Ini bahasanya. entar di sono bakal ditanya, "Kamu agamanya apa?" Gitu. Kagak juga gitu. Enggak juga, Enggak kita nggak juga. mempermasalahkan ya, Heeh. kayak gitu. Jadi kayak nggak ada masalah lah kalau misalkan ini namanya Islami, masalah namanya ini untuk seseorang itu yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan nama itu untuk nggak mau ke sana gitu atau dilarang Betul. ke sana. Nah, itu beda lagi pembahasan. Tuh, apalagi karena ini fasilitas publik, Umum, ya kan, fasilitas fasilitas publik. umum, kecuali itu udah jelas namanya Masjid Al Ihsan. Terus ada orang orang non muslim kafir Heeh, mau ke situ ya kalau dia bukan mau mualaf ya ngapain, itu kan salah heeh, dia sendiri. Tapi kalau udah jelas-jelas fasilitas umum, mhm, nggak perlu masjid nggak perlu itu rumah sakit lah, misalnya halte, misalnya ada nama heeh, halte yang bagus, keislam-islaman gitu kan, ya masa iya "Oh, nggak nggak boleh, boleh? ada satpamnya di halte ya, Iya. lu nggak boleh ke Masa sini." ada laskarnya ya kan yang meng-screening gitu, Terus menggeber kayak, "Oh, ini nih, kamu yang luar," gitu. nggak ada lah. Kalau menurut aneh sih ya karena nggak ada alasan lagi yang kira-kira bisa ditambah-tambahin, ya udah masuknya ke situ. Makanya udah ngaku aja sih Islamofobia lah gitu, ngaku aja. Enggak Biar sampai kayak cepet gitu. biar Enggak cepet. kayak gitu. Oh nggak kayak Tapi gitu ya? ini karena terpengaruh saja oleh tendensi gitu. Dan yang Mhm, kita sayangkan adalah ini datang dari seseorang yang alim. betul. Kalau misalkan orangnya awam kayak kita gitu, Wajar lah ya. atau himar gitu Iya, ya, wajar banget gitu lah. Tapi ya Allah gitu, kitabnya banyak, memiliki pondok pesantren, ngurusin umat, kok mmm. begini gitu kan. Kenapa gitu Ya loh. janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil Ah. bersikap kepada dia, gitu. Perintahnya tuh, perintah Betul. dari langit gitu kan. Betul betul. Justru kayak Dawam ya di sini ada punya tanggung jawab moral. Kenapa subscribernya ada jutaan itu bisa nggak Nggak tahu, paham, itu misalnya ya kalau memang heeh, benar. Tapi kan enggak kayaknya hmm, gitu kan. Artinya malah kalau menurut gua ya, ini malah justru kita seolah-olah menganggap bahwa orang Islam Indonesia itu bodoh. Al Ihsan aja nggak tahu. Nauzubillah min